bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, kembali lagi bersama kami. Saya Nika Yanti Arita Pasaribu. Dan saya Magdalena Simbolon. Kami dari Biolog Tangguh Pencerdas Bangsa. Oke Bu Magda, hari ini kita mau ngapain ya? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang cara menggunakan mikroskop yang baik dan benar. Oh, tentang mikroskop, artinya kita membutuhkan alat peraga yaitu mikroskop. Betul. Nah, kita ambil dulu mikroskopnya dalam lemari. Cek anak-anak, di Laboratorium Biologi SMA Budi Mulya itu terdapat lemari penyimpanan mikroskop. Nah, kita lihat bersama-sama lemari penyimpanan mikroskop. Jadi ini adalah lemari penyimpanan mikroskop. Nah, kita buka dulu. Nah, di dalam sinilah tempat penyimpanan mikroskop. Nah, apa gunanya lemari ini? Guna dari lemari ini adalah untuk menyimpan mikroskop agar lensa mikroskop itu tidak rusak atau bebas dari jamur. Nah, jadi ketika kita melakukan pengamatan itu tidak terganggu oleh mikrobia atau jamur. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membawa mikroskop. Jadi yang pertama, letakkan tangan kanan kalian di pegangan mikroskop dan tangan kiri kalian sudah siap untuk menopang bagian bawah mikroskop. Baru dikeluarkan secara perlahan-lahan. Nah, anak-anak bisa lihat dengan jelas, jadi tangan kanan itu memegang pegangan mikroskop dan tangan kiri itu menahan. Gunanya membawa seperti ini agar safety, jadi mikroskop tidak jatuh seperti itu. Nah, sekarang kita akan membawa mikroskop ini ke meja pengamatan. Nah, Bu Mika, mikroskopnya sudah tersedia. Kira-kira apa lagi yang kurang ya? Wah, iya ya. Kira-kira apa anak-anak? Kabel. Nah, benar sekali. Kita butuh kabel penghubungnya terhadap listrik karena mikroskop ini adalah mikroskop cahaya yang membutuhkan energi listrik. Oke, Ibu ambil dulu ya. Nah, sekarang kita ambil kabelnya. Nah, ini dia kabelnya. Oh iya, jangan lupa untuk tutup lemarinya ya. Nah, di meja praktikum kita sudah terdapat mikroskop dan kabelnya. Maka langkah pertama adalah kita akan menghidupkan mikroskop. Bagaimana caranya? Silakan diperhatikan. Jadi yang pertama, silakan agak putar sedikit mikroskopnya. Kalian ambil kabel penghubungnya, yang ini berarti. Nah, kalian colok ke sini. Silakan dilihat titik-titiknya. Nah, baru ini memang agak keras tapi tidak apa-apa. Nah, baru diputar pelan-pelan. Sekarang kita sambungkan kabel penghubung ini ke terminal. Gunanya untuk apa? Diingat ini adalah mikroskop cahaya, jadi dia membutuhkan bantuan energi listrik. Nah, setelah itu ini mikroskop bisa dihidupkan. Nah, akan dijelaskan oleh Ibu Magda. Nah, sebelum kalian menghidupkan mikroskop ini, kalian harus memastikan bahwa posisi mikroskop kalian itu dalam keadaan normal, yaitu untuk lensa objektifnya berada pada perbesaran 0,5 atau yang berwarna merah. Nah, ini sudah dalam keadaan normal, maka sekarang kita akan menghidupkan mikroskopnya. Kalian lihat di samping mikroskop ini ada tombol on off-nya. Nah, ini dalam keadaan off, lalu kita tekan saja. Nah, seperti ini akan hidup ya. Ini sudah nyala, berarti mikroskop sudah bisa kita gunakan. Wah, mikroskopnya sudah nyala. Tapi Bu Magda, kalau kita lihat ya, kan kita tahu bahwa mikroskop ini sangat mahal. Nah Bu, saya takutnya nanti saya tidak mengerti bagiannya ini apa, fungsinya apa. Ibu Magda bisa menjelaskan tidak untuk saya dan anak-anak? Oke, Bu Mika, tenang. Jadi sekarang saya akan menjelaskan fungsi dan bagian-bagian dari mikroskop cahaya ini. Nah, bagian yang paling atas dari mikroskop cahaya ini adalah lensa okuler. Nah, kalian lihat, ini ada lensa okuler. Nah, lensa okuler ini tempat untuk meletakkan mata kita. Jadi perhatikan, seperti ini mata kalian letakkan di lensa okuler ini.
Nah, untuk lensa okuler mikroskop cahaya ini bisa digeser ya, sesuaikan dengan mata kalian. Jadi kalau misalnya kalian matanya terlalu dekat, ininya bisa digeser seperti ini. Nah, kalau terlalu jauh tinggal kalian geser lagi, pastikan mata kalian benar-benar pas di lensa okuler ini. Nah, lalu bagian yang selanjutnya ini ada lensa objektif. Nah, ini ada lensa objektif. Ini terdiri dari 4 perbesaran. Yang paling kecil ini perbesaran 0,5 yang warna merah. Lalu perbesaran selanjutnya ada perbesaran 10 kali. Ini warna kuning ya, tandanya warna kuning. Ini perbesaran 10 kali. Lalu perbesaran selanjutnya perbesaran 40 kali. Ini kalian lihat, ini warna biru. Ini perbesaran 40 kali. Lalu yang paling tinggi ini perbesaran 100 kali. Ini warna kuning muda. Ini kalian lihat warnanya perbesaran 100 kali. Nah, jadi untuk melakukan pengamatan, silahkan kalian gunakan perbesaran yang paling kecil terlebih dahulu. Jadi gunakan perbesaran yang 5 kali dulu. Lalu setelah itu, setelah jelas, kalian boleh lakukan meningkatkan perbesarannya. Tinggal kalian putar berlawanan arah jarum jam seperti ini. Kalian geser sampai terdengar bunyi. Nah, ini perbesaran 10 kali. Lalu kalian tinggal geser lagi. Lalu yang gunakan perbesaran paling tinggi yaitu 100 kali. Nah, setelah selesai melakukan pengamatan, silahkan kalian kembalikan posisi lensa objektifnya seperti semula, yaitu di perbesaran 5 kali. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagian selanjutnya ini ada meja preparat. Ini yang berbentuk kotak. Ini adalah meja preparat, di mana tempat untuk meletakkan preparat. Nah, kalian letakkan nanti preparatnya di sebelah sini. Nah, supaya tidak goyang-goyang, ini ada penjepit ya. Jadi kalian jepit nanti preparatnya supaya tidak goyang-goyang preparatnya. Nah, setelah itu di sini juga di bagian sini ada, kalau kalian lihat, ini ada pemutar ya. Yang paling atas ini untuk menggeser ya, menggeser meja preparat ke bagian depan dan belakang. Lalu yang paling bawah ini ada pemutar untuk bagian penjepit, jadi ke kanan dan ke kiri. Ini untuk mengatur posisi preparat yang akan kalian amati. Nah, lalu bagian selanjutnya ini ada makrometer dan yang ini adalah mikrometer. Nah, untuk makrometer ini fungsinya untuk mengatur posisi meja preparat. Jadi kita bisa naikkan, bisa turunkan ya. Kemudian yang mikrometer ini juga sama, cuma yang mikrometer ini lebih halus ya. Kalau yang makrometer ini agak kasar. Nah, ini bisa kita naikkan, fungsinya ini supaya preparat kita ini lebih dekat ke lensa objektif. Jadi setelah sedikit sampai di lensa objektif, kita gunakan ganti dengan yang mikrometer supaya tidak terlalu dekat nantinya dengan lensa objektif sehingga tidak pecah nantinya. Nah, lalu selanjutnya ini ada diafragma. Nah, ini adalah sumber cahaya, sehingga cahaya tersebut akan masuk ke dalam lensa objektif ini sehingga preparat kita akan terlihat. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan bagian dan fungsi dari mikroskop cahaya ini. Sekarang kita akan mencoba mengamati preparat menggunakan mikroskop cahaya ini bersama Ibu Mika. Check it out. Anak-anak,
preparat yang saya ambil adalah preparat kering dari golongan botani. Botani artinya mempelajari tentang apa? Tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, kita ambil salah satu saja. Nah, sebenarnya untuk pengamatan mikroskop ini bisa juga untuk preparat yang basah. Nah, tetapi sekarang agak lebih mudah. Nah, kita akan mengamati preparat kering saja. Nah, ini preparat batang zeamais. Jadi seperti ini. Nah, preparat ini kita letakkan di meja preparat seperti ini. Baru kemudian nanti dijepit. Nah, setelah dijepit, boleh kita geser mejanya supaya tepat pada objeknya. Nah, sambil kita menggeser, mata kita itu sudah melihat di mikroskopnya. Jadi kita gunakan makrometernya untuk mendekatkan. Kita mulai dari perbesaran 5 kali dulu. Nah, nanti akan saya tampilkan bagaimana pada perbesaran 5 kali. Nah, kita buat sampai fokus, dibantu dengan mikrometer, dan sampai benar-benar fokus. Oke, objeknya sudah dapat. Nah, ini dia, kita lihat lagi lebih jelas. Oke, ini pada perbesaran 5 kali. Nah, silahkan dilihat. Nah, bisa dilihat ini penampakan dari batang zeamais dengan perbesaran 5 kali. Itu tadi penampakan batang zeamais pada perbesaran 5 kali. Maka kita coba yang ke 10 kali. Nah, kita gunakan ini lensa objektif. Nah, silakan nanti digeser. Nah, kita lihat langsung ke kiri. Baru kita atur lagi makronya. Oke, sudah dapat. Nah, kita amati bersama-sama. Jadi ini penampakan batang zeamais pada perbesaran 10 kali. Nah, jadi dia lebih jelas ya, namanya saja perbesaran, artinya diperbesar 10 kali. Nah, kita sudah coba yang 5, 10, kita coba yang terakhir itu yang perbesaran 40. Sebelum kita menggeser lensa objektif, kita turunkan dulu menggunakan makro. Langsung saja turunkan meja preparatnya supaya nanti kaca preparatnya ini tidak pecah. Baru kita geser, putar berlawanan jarum jam, baru nanti kita amati langsung. Nah, sudah dapat. Oke, ini pada perbesaran 40 kali. Nah, silakan diperhatikan. Dia jauh lebih jelas sel-sel batang pada zeamais. Nah, ini tadi yang perbesaran ke-40. Sekarang saya tidak menggunakan perbesaran yang 100 kali. Alasannya karena pada perbesaran 40 saja sudah jelas, maka tidak perlu sampai 100 kali. Dan biasanya untuk lensa objektif yang perbesaran 100 kali ini digunakan untuk mengamati mikrobia seperti bakteri dan jamur. Sekarang kita mengakhiri. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, kita harus memposisikan kembali mikroskop dalam keadaan normal. Jadi, kita kembalikan lagi ini ke lensa yang perbesaran 5. Nah, tetapi karena ini jaraknya sangat mepet antara lensa objektif dengan kaca preparat, nanti pecah kalau kita geser, maka kita harus menurunkan menggunakan makrometer. Kita turunkan sampai dia tidak bisa lagi turun, baru kemudian ini kita kembalikan ke tetap searah berlawanan dengan jarum jam. Kembalikan ke perbesaran 5. Baru kemudian ini dirapikan, kita ambil kaca preparatnya dan meja preparat bersama preparatnya juga. Ini kita letakkan lagi ke sini, tempat penyimpanan. Ini kita tutup. Nah, ini kita geser lagi supaya rapi. Ini kan tersisa sedikit. Nah, kita geser seperti ini. Oke. Nah, ini sudah dalam posisi normal. Setelah itu nanti kita akan menyimpan kembali ke dalam lemari. Nah, yang pertama adalah kita mematikan dulu mikroskopnya. Kita matikan mikroskop pada tombol yang on off.
kita cabut dari terminal, kita cabut juga ini. Nah, baru kemudian ini disimpan atau dilipat dengan kaki. Nah, ingat membawa mikroskop, tangan kanan memegang pegangan, tangan kiri menahannya. Seperti ini, dan ini kita simpan kembali ke dalam lemarinya. Nah, kita akan mulai untuk penyimpanannya. Yang pertama, lemarinya dibuka. Kita masukkan perlahan-lahan. Nah, ini sudah pada posisi lemari. Nah, diingat di sini ada untuk lemarinya, lemari penyimpanan ini harus hidup supaya mikroskopnya ini dalam keadaan baik. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai cara menggunakan mikroskop dengan baik dan benar. Sekarang kita harus ngapain lagi nih, Bu? Ya, Bu Nika, sudah waktunya kita harus undur diri dari hadapan anak-anak. Wah, nggak terasa ya? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian saat melakukan praktikum nanti. Nah, benar sekali. Kami sebagai guru biologi ya, Bu ya, sangat menunggu kedatangan kalian ke laboratorium biologi karena di tempat ini kita akan bereksperimen bersama-sama. Betul. Nah, kami pamit undur diri. Nah, sebelum kami pamit, ada salam nih dari gurunya. Kalau dari saya, stay safe. Dari saya, stay healthy. Salam biolog tangguh, pencerdas bangsa.